Penerapan hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan sederhana pernapasan. Pendahuluan. Hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Anthony Lavoisier menyatakan bahwa dalam suatu sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Prinsip ini berlaku pada semua perubahan kimia, termasuk proses biokimia seperti pernapasan manusia. Kajian teori. Pengertian hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah kumpulan prinsip fundamental yang mendasari perhitungan kimia stoikiometri dan menjelaskan hubungan kuantitatif, massa, volume, jumlah partikel antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Penerapan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier pada pernapasan menyatakan bahwa massa total zat yang masuk ke dalam tubuh atau reaktan sama dengan massa total zat yang dihasilkan atau dikeluarkan produk. Reaksi kimia yang terjadi. Reaksi kimia utama yang terjadi saat bernapas, tepatnya pada respirasi seluler adalah oksidasi glukosa untuk menghasilkan energi. Persamaan reaksinya adalah C6H12O6 plus 6O2 sama dengan 6CO2 plus energi ATP. Relevansi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi hukum kekekalan massa dalam pernapasan pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari bagaimana tubuh kita mengelola materi dan energi secara efisien. 1. Proses menurunkan berat badan atau diet. 2. Keseimbangan massa tubuh. 3. Kualitas udara di ruang tertutup. 4. Kebutuhan oksigen saat berolahraga. Penerapan hukum kekekalan massa. Penerapan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dalam pernapasan menyatakan bahwa massa total zat yang masuk ke tubuh harus sama dengan massa total zat yang keluar atau disimpan. Pengamatan sederhana. Alat dan bahan. 1. Sedotan. 2. Gelas. 3. Kapur sirih. 4. Air. Langkah kegiatan. Pertama, tuangkan air ke dalam gelas. Langkah kegiatan kedua, taburkan kapur sirih secara perlahan. Langkah kegiatan ketiga, letakkan sedotan dalam gelas. Langkah kegiatan keempat, tiupkan napas menggunakan sedotan ke dalam gelas yang berisi air kapur sirih yang jernih. Hasil, air kapur yang tadinya jernih akan berubah menjadi keruh atau putih susu. Kesimpulan, penerapan hukum dasar kimia, khususnya pada pernapasan menghasilkan CO2, air kapur sirih yang semula jernih berubah menjadi keruh setelah ditiupkan udara pernapasan. Hal ini membuktikan adanya reaksi kimia antara kalsium hidroksida CaOH dan 2 dengan karbon dioksida CO2. Hasil respirasi menghasilkan endapan kalsium karbonat CaCO3 yang tidak larut. Singkatnya, air kapur sirih keruh adalah hasil reaksi kimia kalsium karbonat yang membuktikan bahwa udara pernapasan mengandung sesuai dengan prinsip bahwa total massa zat sebelum dan sesudah respirasi adalah konstan.